saya Caksana Setiawi Darmoko. Saya Sami Dewinardo Maulida. Saya Felicia Najwa Cantisya. Saya Erlida Fajra Aryastiani. Saya Naswa Kalista Rapsatusani. Dan kami kelompok Neraca Lajur. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang masalah jenis-jenis neraca, fungsi neraca, contoh dari neraca lajur sendiri, hingga manfaat dari neraca lajur sendiri. Oke, yang pertama adalah pengertian dari neraca lajur sendiri. Nah, neraca lajur adalah sebuah lembar kerja yang digunakan untuk menghimpun data-data dalam akuntansi. Nah, ini biasanya digunakan juga dalam sebuah perusahaan untuk menyusun laporan keuangan. Nah, biasanya neraca lajur sendiri berbentuk kotak-kotak atau kolom-kolom. Nah, kenapa dalam penyusunan laporan keuangan dibutuhkan sebuah neraca lajur? Karena dalam neraca lajur sendiri ini bisa meringkas atau menggolongkan sebuah isi-isi data-data perusahaan atau meringkas ya bahasanya. Nah, dengan neraca lajur sendiri kita bisa memilah kesalahan dalam kita membuat laporan jurnal sendiri, karena nanti kedepannya akan kebutuhan mudahan. Apabila neraca lajur diperlukan dalam sebuah perusahaan, nah ini nantinya neraca lajur hanya digunakan untuk alat memilah data-data penting, apakah itu data penting atau tidaknya nanti urusan perusahaan yang akan menilai. Baik, selanjutnya adalah manfaat dari pembuatan neraca saldo. Yang pertama adalah mempermudah penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, menggolongkan dan meringkas transaksi dari neraca saldo. Yang ketiga adalah membantu menemukan kesalahan yang terjadi dalam pembuatan neraca lajur. Jadi, dengan dibuatnya neraca lajur, kita dapat dengan mudah menemukan kesalahan yang terjadi dalam pembuatan jurnal penyesuaian. Yang keempat, neraca lajur dapat digunakan sebagai sarana untuk memperhitungkan keuangan, yaitu uang yang masuk dan uang yang keluar dalam sebuah perusahaan yang akan dimasukkan dalam jurnal penyesuaian. Kelima, neraca lajur dapat digunakan sebagai sarana meminimalisir kesalahan, yaitu dapat dengan mudah mendeteksi kesalahan yang terjadi dalam pembuatan jurnal penyesuaian. Yang keenam, neraca lajur dapat digunakan sebagai sarana memeriksa perhitungan, yaitu untuk menghitung rugi atau keuntungan yang ada dalam sebuah perusahaan yang akan dimasukkan dalam jurnal penyesuaian. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis neraca lajur. Neraca lajur terbagi menjadi 3. Yang pertama ada neraca lajur umum yang terdiri dari 4 sampai 6 kolom yang berfungsi untuk membantu analisis saldo yang berada di akun yang berbeda. Contohnya ada neraca saldo, neraca, dan laporan laba rugi. Kemudian ada neraca lajur audit, yaitu untuk memastikan akurasi informasi dari suatu data akuntansi menjadi landasan penyusunan laporan keuangan perusahaan. Kemudian ada neraca lajur terperinci, memiliki banyak rincian informasi yang menyertakan halaman pendukung untuk menjelaskan beberapa item. Contohnya ada pengeluaran produksi dan premi produksi. Saya akan menjelaskan fungsi neraca lajur. Yang pertama, merangkum data keuangan. Catatan akuntansi yang terlalu banyak cenderung terkesan membingungkan. Oleh karena itu, dibutuhkan neraca lajur untuk merangkumnya agar mudah dipahami. Yang kedua, mempermudah penyusunan laporan keuangan. Fungsi selanjutnya adalah mempermudah penyusunan laporan keuangan. Data keuangan yang dimasukkan ke dalam lajur-lajur keuangan dapat dicermati dengan lebih mudah. Yang ketiga, memperjelas prosedur pengelolaan keuangan. Setiap dana yang masuk dan keluar dapat tercatat dengan lebih baik dalam neraca lajur. Hal ini membuat prosedur pengelolaan keuangan dapat dilihat lebih jelas. Dan yang keempat, membantu evaluasi transaksi keuangan. Pengelolaan keuangan perlu dilakukan dengan seksama agar tidak terjadi kesalahan input yang dapat berimbas pada penyusunan laporan keuangan pada satu periode. Selanjutnya yaitu cara pembuatan neraca lajur. Ada 8 cara dalam membuat neraca lajur. Yang pertama yaitu menentukan format neraca lajur. Terdapat 4 macam format neraca lajur, yaitu 6, 8, 10, dan 12. Yang pertama yaitu 6 kolom, 3 kolom berganda terdiri dari kolom neraca saldo, debit dan kredit, kolom laba rugi, dan kolom neraca debit dan kredit. Dan yang kedua, 8 kolom, 4 kolom berganda terdiri dari kolom neraca saldo, debit dan kredit, kolom penyesuaian, kolom laba rugi, dan kolom neraca akhir.
Yang ketiga, 10 kolom, 5 kolom berganda terdiri dari kolom neraca saldo debit dan kredit, kolom penyesuaian, kolom laba rugi, kolom neraca saldo yang disesuaikan. Dan yang terakhir, 12 kolom, 6 kolom berganda, yaitu kolom neraca saldo debit dan kredit, kolom penyesuaian, kolom laba rugi, kolom neraca saldo yang disesuaikan, kolom laporan modal debit dan kredit, dan kolom neraca debit dan kredit. Yang kedua yaitu mengisi nama akun dan jumlah saldo. Setelah menentukan format dan lajur yang akan dibuat, lakukan input nama yang akan dibuat dan jumlah saldo sesuai dengan lajur yang disediakan. Yang ketiga, menjumlahkan kolom neraca saldo. Apabila data telah dimasukkan di lajur atau kolom yang tersedia, tambahkan jumlah neraca saldo yang sudah ada dan pastikan kedua kolom berjumlah seimbang. Yang keempat, memasukkan informasi akun. Masukkan informasi akun pada kolom penyesuaian. Pastikan untuk menambahkan nama akun atau perkiraan di bawah bagian yang bukan merupakan neraca saldo. Yang kelima, mengisi kolom laba rugi. Masukkan saldo dari akun nominal sendiri yang merupakan pendapatan dan beban pada kolom laba rugi. Yang ketujuh, menambahkan kolom laba rugi. Lakukan penjumlahan saldo debit dan kredit pada lajur atau kolom laba rugi. Hasil yang didapatkan adalah selisih antara pendapatan dan beban. Apabila jumlah pada lajur kredit lebih besar, maka artinya perusahaan mendapatkan laba. Jika angka debit lebih besar, maka itu artinya perusahaan rugi. Dan yang terakhir yaitu mengecek setiap kolom debit dan kredit. Cek ulang setiap informasi yang dimasukkan, baik itu saldo maupun nama akun, dan pastikan jumlahnya seimbang. Oke, segitu saja pemaparan dari kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. That's a bet, right? That's a deal, right?